masuk ke tahap berikutnya, kupas buah nangka. Dan ini juga pengalaman baru buat saya loh. Jadi caranya tuh unik. Saya kira emang ngupasnya langsung aja gitu buahnya. Cuman ternyata harus pakai bambu lagi, ya, ditusuk biar kita nggak megang getahnya ya. Oke, sepertinya saya bisa nih. Akan saya coba ya kupas nangkanya. Susah ya? Kan itu keras ya? Sulit ya ternyata ya? Sulit kan keras. Ngupas satu aja. Capek banget. Lihat sebuah perbedaan. Iya. Punya Bapak rapi. Ya saya udah 15 menit masih begini. Ini dia udah jadi nih. Ya namanya pertama ya Pak. Ya, pertama. Sayur nangka di sini bisa disebut sayur Sabtu loh. Soalnya emang biasa disajikan setiap hari Sabtu dan Jumat. Menarik ya. Nangkanya udah siap, karungnya juga udah penuh nih. Sekarang saatnya dibawa ke rumah karena ibu-ibu udah nunggu buat dimasak. Kalau tadi saya bantu bapak-bapak di kebun, sekarang giliran ikut nimbrung ke dapurnya ibu-ibu. Mereka udah nyiapin bahan makanannya di depan rumah dengan rapi seperti ini. Ini untuk bikin apa Bu? Bikin buras. Buras? Ya, sama buat nanti ini, buat sayur. Yang saya suka di sini semuanya kerja bareng-bareng. Jadi kerasa banget kompaknya. Ini kalau masak kayak gini untuk berapa orang biasanya Bu? Lebih dari 100 ini. Oh, banyak ternyata. Ya, oh, pantes bikinnya rame-rame. Berapa, Pak? 200-an? Oh. Jadi untuk masak Jumat dan Sabtu gitu. Kalau ada tamu yang datang. Gimana kalau saya gantian sama ibu? Saya mau cobain numbuk buras deh. Ini nggak ada, biasa aja kan? Iya, biasa aja. Kita menumbuk buras. Kayak duduk lebih susah deh. Jadi mendingan berdiri ya. Buras itu olahan dari beras dan dicampur sama santan kelapa dan garam. Setelah adonannya siap, dibungkus pakai daun pisang. Oh, terlihat gampang ya. Coba. Tapi kita coba ya. Gulung gini. Kok sepertinya rumit ya? Tidak, gampang. Oh, gini. Berhasil. Setelah semua dibungkus rapi, buras ini nanti dikukus dulu. Saya juga ikut penasaran nih, rasanya bakal kayak gimana ya? Karena tiap daerah biasanya punya versinya sendiri-sendiri. Ibu-ibu di dapur udah siap masak. Ada yang rebus nangka, rebus buras juga ada. Pokoknya mereka kompak banget biar makanannya siap dihidangkan. Nah, akhirnya tiba juga nih momen yang ditunggu-tunggu. Yes, makan! Nah, jadi ini dia nangka yang kita ambil tadi, yang sudah dimasak sama ibu-ibu tuh. Hasilnya. Sekarang kita mau makan dulu. Dan ini buras ya Pak? Iya. Nah, ini buras yang tadi kita bungkus. Konsep makan bareng di sini bukan langsung 100-200 warga makan rame-rame ya. Tapi pada bergantian gitu. Ini dia sih, saya tuh beneran nggak sabar pengen nyobain burasnya. Katanya burasnya tuh beda.
Kalau saya nyoba di Makassar kan ada rasa manisnya. Cuman di sini katanya ada asinnya. Jadi rasanya bakalan beda. Kita coba ya. Ya. Beda seperti buras yang pernah gue makan di Makassar. Ini rasanya lebih asin. Ini dia bintang utamanya nih. Sayur nangka yang tadi bikin saya gemeteran di pohon, sekarang udah pindah ke piring. Wah. Ibu gue jago masak nih. Enak. Jadi sekarang lokasi kita lagi ada di rumah kepala adat dan biasa untuk menyambut tamu juga di sini ya Pak. Untuk makan bareng kayak gini setelah Jumatan dan ya karena di sini belum ada listrik jadi ya mengandalkan cahaya matahari aja. Enak kayak tenang, sepi gitu. Paling ya kalau malam ini dinyalain ya Pak? Iya. Lampu pakai minyak berarti? Minyak tanah. Minyak tanah ya? Minyak tanah. Kalau keliling Kampung Duku, salah satu yang langsung menarik perhatian saya, ya rumah-rumahnya. Atapnya bukan genteng atau seng, tapi dari alang-alang yang disusun dan diikat manual. Nah, jadi kebetulan saya dapat momen di mana atapnya mau diganti ya karena udah bocor, jadi harus diganti yang baru. Biasanya per berapa lama? Kalau nggak pakai, kalau cuma ini mah kan berapa ya, setengah tahun lah. Setengah tahun, 6 bulan ya berarti baru ganti yang baru. Wah, kebetulan banget. Pas saya datang ada rumah yang lagi ganti atap. Jadi alang-alang ini bukan sekadar rumput biasa ya. Setelah dikeringkan, bahan ini dipakai untuk jadi atap rumah. Sekarang saatnya naik ke atas atap. Dan disinilah masalah saya dimulai lagi. Kalau soal ketinggian, aduh, mau nyerah duluan sih. Tapi gimana ya? Wah, tinggi banget. Aduh, serem banget. Tadi sebenarnya saya mau naik, cuman kata akangnya disuruh dari bawah aja. Alis ngeles. Aduh, tinggi banget, Pak. Padahal saya udah terang-terangan ya bilang fobia ketinggian, tapi bapak-bapak di sini kayaknya yakin banget kalau saya bisa. Ini cukup ya? Cukup. Apa naik lagi? Dulu. Ya, tolong Bang Job. Job, naikin. Ya, coba hati-hati, naik hati-hati. Pak, kayaknya saya mentok dari sini. Wow, meski nggak sampai puncak, tapi setidaknya saya tetap ada kontribusi ya. Bawa alang-alang dari bawah dan bantu angkut sampai ke atap. Mereka kayak ngelangkah. Udah kayak naik aja nggak pegangan. Keren, salut. Ini saya kayaknya mentok di 3 meter. Saya makin kagum sih sama bapak-bapak di sini. Bisa santai banget naik ke atap yang tingginya lebih dari 8 meter loh. Bikin jiwa saya yang takut ketinggian ini tertantang terus. Gimana rasanya, Cuk? Aduh, lihat, kaki saya udah gemeter. Udah, aduh. Pak, udah kayaknya Pak. Saya boleh turun deh. Alhamdulillah. Dan kalau kalian lihat view dari atas ya, Kampung Duku itu sejuk banget. Total rumah sekitar 40-an di sini, dengan sekelilingnya kebun dan ladang. Bikin betah banget buat bertualang di sini ya, karena kaya banget hasil alamnya.